Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti, mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat menggunakan aplikasi CapCut. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Umi Khotimah MPD PhD dan Ibu Mariani SPD MPD. Materi pada KD 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna tentang peraturan perundang-undangan nasional. 2. Peserta didik dapat memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 3. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu ingin bertanya dulu, apakah hukum itu penting? Hukum itu penting sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Selain itu, harus juga disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan sebuah peraturan atau undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, lembaga atau pejabat yang berwenang yang disebutkan di atas seperti DPR, DPRD, Gubernur, Presiden, di mana sifatnya yang mengikat harus ditaati oleh semua warga negara. Kita akan membahas tentang landasan peraturan perundang-undangan. Landasan peraturan perundang-undangan ini ada 3. Yang pertama yaitu landasan filosofis, bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis, peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Artinya, tidak semua kedudukan peraturan itu sama. Nah, sekarang kita bahas ya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita urutkan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Perda Kabupaten atau Kota. Jadi, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan yang berada di bawahnya, serta muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah atau yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap mentaati peraturan perundang-undangan. Kita juga harus mengetahui kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Nah,
Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya, kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya saja bisa kita lihat, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan juga perjanjian. Nah, yang kedua yaitu pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ini ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan juga nilai buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Perilaku mentaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Dan sekarang Ibu berikan contoh perilaku mentaati peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh semua orang. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki akta kelahiran, yang kedua mematuhi peraturan lalu lintas, dan yang ketiga tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Demikianlah materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap evaluasi. Untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan, silakan buka link pada description box dan kita akan melakukan kuis melalui Quizizz.